Aku lagi di Batam. Aku juga lagi bingung mau masak apa. Jadi aku pergi berlibur. Aku mau cari inspirasi. Jadi aku mau coba kuliner di Batam. Kita lihat apa yang bisa kita bikin, kita praktekkan di dapur PJ Charlie. Kita mulai kuliner siang ini di kelong-kelong gitu ya. Tempatnya sih dia live gitu. Dia punya seafoodnya itu hidup, fresh gitu ya. Jadi ini bener-bener fresh dan enak banget. Dia punya daging-daging udang, rajungan. Nih kalau kalian ke Batam, kalian mesti coba tuh makanan di kelong-kelong gitu yang dia punya udang, rajungan, ikan, itu semuanya masih hidup, termasuk heko ini. Kalau ditungkal biasanya udah mati itu heko. Nah di sini kan aku pesen, aku ambil udang, ambil kijing, ambil kapis, itu semua aku bikin steamboat aja, jadi nggak digoreng-goreng gitu biar lebih enak ya tenggorokannya. Oke, ini karena kebetulan aku kan pakai kamera handphone nge-shootnya dan itu habis baterai, jadi aku cuman shoot di makanannya aja, nggak shoot pas aku makan, aku nge-review. Tapi ini jujur, ini semuanya enak banget, seger. Terus dia punya kuah ini bener-bener gurih ya, bukan cuman kuah air gitu, enggak, tapi ini gurih banget. Kebayangkan makannya di pinggir laut begini, suasananya asik, santai, anginnya spoi-spoi. Aduh, aku tuh susah mengungkapkannya. Yang pasti ini makanannya enak, suasananya dapet. Duh, jadi baper, lapar juga. Nah di sini rajungannya itu 1 kilonya cuma 160.000. Kalau menurut aku sih ini udah murah ya. Di sini 161 kilo itu udah mateng ya. Tiramnya standar lah ya, kijingnya juga ya, maksudnya dia nggak gitu-gitu mahal lah. Nah ini hepo ini dia seperti udang gitu ya, enak banget. Aku lupa shootnya jadi nggak ada itunya ya, nggak ada videonya, sorry. Kalau kalian makan kesini, kalian mesti follow Instagramnya biar dapat diskon 5%, dan kalau ada member itu 5% lagi, jadi totalnya itu 10% ya diskonnya, lumayan. Oke, malamnya kita lanjut. Di sini aku duduk nongkrong. Jadi dia ada jual bir ya, birnya itu fresh, bukan yang kaleng buatan pabrik gitu. Jadi mereka olah sendiri. Itu birnya juga cuman tahan sehari 2 hari gitu aja. Dan birnya itu fresh gitu, aku suka ya. Hai. Oke, kali ini aku mau coba yang agak-agak ekstrim gitu ya. Sebenarnya aku juga takut, tapi oke, nggak apa-apa. Kalau udah sampai di sini, kayaknya kalau nggak coba kayak ada yang kurang gitu ya. Oke lah. Jadi apa yang udah ada itu kita coba aja, tapi nggak usah yang terlalu ekstrim banget. Aku di sini sih milih buaya, kodok. Aku juga pilih rusa. Sama aku pilih biawak, tapi aku juga memang udah pernah makan biawak kok. Nah ini acar teri bilisnya ya, ini rekomen banget ya. Jadi kalau kita duduk santai nongkrong sambil ngebir, kalau kalian yang nggak ngebir itu kan bisa Sprite, Coca-Cola, temannya ini tuh enak banget. Dia pakai terinya kayak teri Medan gitu, jadi dia punya teri ini nggak digoreng, kayak cuman di dia nggak digoreng deh pokoknya, paling direbus aja gitu, rebus siram air panas sebentar aja, terus ada kecap-kecap, ada cuka-cukanya gitu.
Aku tuh nggak bisa kalau ngeliat sayuran hijau ini kalau aku nggak pesen dan aku makan. Ngiler banget. Nah, kita mulai ya. Ini yang pertama datang ini biawak. Ini biawak sih dia pakai rempah-rempah gitu. Cuman rempah-rempahnya aku pernah masak seperti ini. Yang ini aku rasa agak sedikit kurang rasanya. Ada yang bisa tebak ini apa? Aku juga nggak bisa tebak kalau nggak dikasih tahu. Ini adalah buaya. Nggak takut kan setelah melihat penampakannya? Aku jadi berani untuk nyicipinnya. Oke, ini gila tapi ini kelihatan sangat menarik. Oke, aku akan mencicipi buaya darat. Oh no. Ini sebenarnya aku agak-agak sedikit, aduh, aku makan buaya. Ini makhluk yang mengerikan menurut aku, tapi ini secara tekstur ya, dia seperti dada ayam, tapi dia lebih kasar dan agak sedikit lebih keras daripada dada ayam potong itu ya. Oke lah, enak. Dan ini biawaknya. Menurut aku ya, ini masih kurang lembut. Jadi dia ungkepnya masih kurang lama. Jadi dia agak sedikit keras gitu ya. Kalau untuk yang udah berumur, kita gigitnya tuh agak-agak gimana ya. Jadi dia ini lebih mirip ke daging ayam kampung yang tua gitu, yang kita rasa keras. Nah, dia seperti itu teksturnya ya. Tapi ini sebenarnya enak sih, cuman aku rasa dia waktu ungkep bumbu-bumbunya itu kurang berani menurut aku, karena aku sendiri pernah bikin menu ini. Suami aku pun bilang masakan aku lebih enak loh sama Koko dan teman aku yang ada di situ saat itu juga. Oke, next ya. Ini rusa. Rusa ini dimasak lada hitam, black pepper gitu ya. Tapi sih ini kedua kali aku makan rusa. Aku udah pernah makan waktu di Melaka. Ini videonya ya, yang aku di Melaka. Dan ini kodoknya. Ini kodok sih banyak badannya dikasih, bukan kaki ya. Tapi oke lah. Cara masaknya enak. Ini masak jahe ya. Oke, enak. Kodok ini kalau kita tumis gini enak, jadi dia nggak keras ya. Apalagi kalau kita dapat kodok yang gede itu, kalau kodok gede digoreng enak, tapi kalau yang kecil-kecil bagus ditumis aja. Aku tuh masih penasaran banget sama buayanya, jadi aku masih ketagihan dan makan dan makan terus tanpa ada rasa khawatir ya. Maksudnya ada rasa jijik atau apa enggak. Ini bener-bener enak banget di luar gimana ya, kita kesampingkan kengerian kita, ketakutan kita, ini bener-bener enak gitu ya. Aku suka banget loh. Mungkin tergantung dari cara masaknya ya. Satu makanan itu tergantung cara masaknya.
Lihat dong betapa bahagianya mukaku. Aku sampai lupa bahwa itu adalah buaya. Oh my god. Makan buaya di samping buaya darat. Nah, ini tambahan bubur. Kayaknya makan ini lauk-lauknya sama bubur enak banget loh. Oke. Ini kangkungnya hijau banget. Aku kayak menggoda banget. Ini bebek ini aku ambil seperempat aja, itu pun juga udah banyak. Ini udang goreng mentega sih, cuman dia udangnya ini digorengin tepung, beda ya. Jadi ini mungkin termasuk udang goreng mentega yang kekinian ya. Jadi kalau yang selama ini aku masak itu adalah resep-resep jadul, jadi resep dari 30-40 tahun yang lalu. Oke, jadi supaya apa ya, kita dapat inspirasi juga. Jadi jangan aku selalu tampil jadul. Jadi aku kuliner, aku bawa inspirasi, aku akan praktekkan di dapur VJ. Jadi biar kita juga agak kekinian gitu ya, ikut zaman lah. Ini full cabe, pedes. Kangkungnya pedes tapi enak. Berminyak sih, oily gitu ya. Tapi justru ini yang enak.
Oke, malam ini aku ada di Malaka, jadi aku mau coba makanan di Malaka ya. Jadi ini adalah bihun cheese gitu ya, cheese ada udangnya gitu. Katanya ini best, jadi aku penasaran, aku mau coba seperti apa sih rasanya, enak apa enggak. Oke, ini scallopnya sama lotus ya. Nah, ini scallopnya yang putih. Terus di sini juga ada wortel. Terus dia ada kasih apa sih ini, kacang kapri gitu ya. Tapi ini yang tebel punya. Terus dia juga ada celery. Celery itu daun sop, batang daun sop yang besar itu ya. Itu celery. Terus sama ada jamur kupingnya juga yang hitam, obakje kalau bahasa Teochew-nya. Jadi tumisan sayur ini sama sekali nggak menggunakan daging. Nah, ini tuh semacam gohyong atau hecho hocho gitu deh. Dia kurang lebih kayak begitu ya. Cuman yang ini tuh dia seperti ada campuran tepung ya di dalamnya ya. Aku agak sedikit shock ketika makan ini. Jadi kalian yang kepingin resep gohyong ala VJ yang tanpa tepung, kalian bisa lihat linknya di atas. Ini babinya sih enak, cuman rasa asinnya itu setingkat lebih gitu ya. Jadi menurut aku ini aku sedikit lebih asin. Di sini aku coba bihunnya. Sejauh yang aku makan, ini aku nggak merasa ada cheese-nya. Cuman aku merasakan kuahnya itu dari susu. Tapi susunya itu bukan yang susu full cream. Dia susunya mungkin susu low fat gitu ya. Tapi ini enak. Aku kalau ada kesempatan ke Malaka lagi, aku akan order ini lagi. Walaupun aku rasa nggak ada cheese-nya, tapi ini enak. Dan aku kepingin coba masak menu ini di dapur VJ. Yang setuju silakan komen. Ini dia. Ini sih dari kepiting ya. Aku lupa pula namanya apa, nanti kalian lihat aja di billnya nanti. Ini dia dari crab. Aku jujur, aku nggak suka gohyong, hoicho, kuenek sejenisnya itu kalau ada campuran tepung, karena aku dari kecil itu mama selalu bikinnya itu pure daging babi, udang, daging kepiting, jadi tanpa ada sedikit pun tepung. Jadi ketika aku makan ini aku kaget, aku nggak suka, jujur aku nggak suka karena dia pasti lembek di dalamnya, dan ini bener aku bener nggak suka.
sudah kenyang, selesai sudah kuliner kita malam ini. Mau istirahat dulu, mau tidur cepet, besok mau balik ke Batam. Kita mau pulang lagi ke Jambi. Ini namanya ikan sabah. Ini ikan laut. Aku entah kenapa aku nggak cocok. Ini aku rasa amis sekali. Tapi temenku yang di Batam atau kokoku sendiri bilang ini enak banget dan tidak amis. Ini tipan tahunya masih mendidih-didih tuh airnya. Oke, aku dari kemarin kepikiran ingin bikin ini di dapur VJ. Kalian yang setuju aku masak ini silahkan komen di bawah. Ini enak banget, aku suka ya. Ini udang apa ya, aku lupa. Aku cari notanya juga udah nggak ada. Aku lupa nih, entah udang nestum, udang mentega gitu, nggak ngerti lah. Ada barongsai. Meskipun Imlek udah berlalu, udah lewat, tapi kalau setiap aku melihat barongsai itu aku rasa bahagia sekali, entah kenapa ya. Di sini tempatnya ramai, dibilang ini kaki lima, tapi dia kaki limanya yang gimana gitu ya. Jadi ini di daerah Nagoya ya, Acia ikan bakar. Aku rekomen buat kalian yang berada datang ke Batam, cicip-cicip di sini, enak suasananya. Oke, sekian dulu video dari aku. Aku udah icip-icip kuliner di Batam dan di Malaka. Nanti aku akan pilih untuk aku praktekkan di dapur VJ. Bye bye.